Para bintang akhirnya turun tangan ke Pulau Aegean untuk menghentikan siaran yang akan dilakukan oleh Vegapunk. Tak main-main, mereka langsung berubah ke wujud iblis dan menghentikan pergerakan dari Pasifista dan juga bergerak menyerang Sang Gadiga. Para raksasa pun ikut turut campur dalam pertarungan mengerikan ini dan mampukah mereka akan bertahan di 7 menit ke depan agar siaran yang dijadwalkan oleh Vegapunk mampu untuk tersebar luas dan didengar ke penjuru dunia. Tamagon. Selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni One Piece chapter 1110. Di sini kita akan membahas lengkap detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Sebelum memulainya, jika kalian punya pendapat ataupun opini seputar chapter terbaru ini, silahkan berikan teori menarik kalian di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1110 kita kali ini diberi judul Bintang Jatuh. Dalam chapter kita kali ini kita mendapatkan cover story terbaru lanjutan dari chapter sebelumnya. Sampul ini diberi judul Yamato Visiting Temples Journey Volume 2. Aku akan berpergian ke Wano Kuni seperti Oden. Di sampulnya kita bisa melihat Yamato dan Momonosuke melihat ke arah Wano Kuni di kastil ibu kota bunga. Chapter One Piece 1110 menampilkan lanjutan dari kisah sebelumnya, di mana saat ini di Pulau Aegean, para bintang sudah sampai dengan tujuan untuk menghentikan siaran yang akan dilakukan oleh Vegapunk. Kilatan petir hitam yang muncul di pulau tersebut membuat beberapa orang yang melihat hal tampak kaget dan punya reaksi yang beragam. Dimulai dari reaksi dari Vice Admiral Bluegrass yang sedang menaiki Sea Beast Weapon. Dilanjutkan dengan para marinir yang juga tampak kebingungan melihat petir hitam tersebut. Mereka bilang, itu kan sama seperti saat Saint Saturn mendarat tadi. Di sisi yang lainnya, rombongan dari Bonnie dan juga para raksasa yang sudah sampai di kapal bajak laut raksasa juga melihat hal yang sama. Bonnie bilang, apakah yang lainnya akan baik-baik saja? Di samping kejadian tersebut, kita pun juga bisa melihat bagaimana pertarungan masih berlangsung antara Pasifista dan juga para raksasa yang terus membombardir kapal dari angkatan laut, baik itu melakukan serangan tembakan maupun anak panah yang dilayangkan ke mereka. Nah, saat ini situasi mendesak justru dimiliki oleh pemerintahan dunia karena mereka tidak berekspektasi adanya para raksasa yang juga ikut membantu Luffy dan kawan-kawannya untuk melawan mereka. Kemudian panel pun terpotong. Kita sekarang berpindah menuju ke markas besar dari pemerintahan dunia, tepatnya di Kastil Marujoa. Ruangan dari para Gorosei sudah tampak kosong, yang tersisa hanyalah sebuah lingkaran sihir besar yang meninggalkan jejak kilatan petir hitam, diikuti dengan masih hidupnya layar monitor yang ada di ruangan tersebut yang menampilkan siaran Vegapunk. Ada beberapa informasi terkait dengan siaran tersebut. Mereka bilang, kira-kira berapa lagi lama waktu yang kita punya Vegapunk? Walau kita tidak perlu ikuti batas waktu itu, tapi sekarang mereka hanya punya waktu 7 menit saja. Kemudian Stella yang lain menjawabnya, bagaimana kalau kita mulai saja sekarang? Aku yakin jika ada yang mau memotong, mereka tidak akan sempat. Yup, sekarang kita kembali lagi ke Pulau Aegean, di mana saat ini kita menuju ke posisi dari Luffy berada yang berhadapan dengan Saturnus. 4 lingkaran sihir yang memunculkan kilatan petir hitam sudah berada di dekat dari Saturnus. Nah, perlahan lingkaran sihir tersebut memunculkan sesuatu dari bawah tanah, persis seperti apa yang dilakukan oleh Saturnus kemarin. Di sisi yang lainnya, Sanji tampak masih menggotong Vegapunk yang masih terluka menjauh dari area tersebut. Dia bilang, aku harus segera menemui Nami dan juga yang lainnya. Reaksi dari Luffy pun benar-benar kaget melihat apa yang ada di depan matanya untuk saat ini. Luffy berteriak, sekarang ada 5 monster. Dan apa yang kita lihat setelahnya sungguh benar-benar mengerikan. Panel menyeramkan yang kita tunggu-tunggu selama hampir lebih 26 tahun ini akhirnya terlihat. Wujud iblis dari para tetua dimunculkan dengan semua dari mereka berbentuk monster mengerikan yang tampak sangat begitu besar. Satu persatu panel memperlihatkan wujud iblis dari para Gorosei ini. Saint J. Garcia Saturn, Yugi. Saint Marcus Mars, Itsumade. Saint Stockman Warguri, Houki.
Sains Ethan Varon V Nasjuro Bakotsu, Saint Shepard Jupiter Sunworm. Please welcome the real devil of 5 Elder Star. Salah satu guru saya yakni Nasjuro langsung melakukan aksinya dengan menggunakan kemampuannya dalam mendeteksi di mana posisi dari pasifista berada. Entah bagaimana caranya, dia mengetahui lokasi pasifista tersebut. Namun dengan kecepatan yang sangat luar biasa, dia menuju ke arah robot tersebut, merubah dirinya menjadi wujud hibrida yakni manusia setengah Bakotsu. Dan dengan panel yang benar-benar dingin, dia berhasil untuk membekukan sirkuit program yang ada di dalam robot tersebut dengan menggunakan pedang hitam yang dia tebas di bagian badan dari robot tersebut. Inilah salah satu kekuatan iblis Bakotsu, sang kuda kerangka. Oke, setelah melakukan hal tersebut, Bakotsu dalam sekejap hilang. Para marinir tampak bingung, kenapa para robot pasifista ini berhenti bergerak? Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Dan ada semacam kuda raksasa. Pasifista di sini tidak berfungsi. Sepertinya sirkuit mereka dibekukan oleh seseorang. Mereka pun menginformasikan kepada semua orang bahwa pasifista tumbang satu demi satu. Sepertinya seseorang membekukan mekanisme komunikasi otak mereka. Ini berarti mereka tidak akan bisa bertarung untuk sementara. Sementara itu, Sanji kembali menginformasikan ke semua orang. Halo, Nami, Robin, semuanya. Sulit untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi untuk saat ini. Tapi kita harus bergegas. Apapun yang kalian lakukan, kalian harus pergi dari sana. Edison menerima dan mendengarkan perintah dari Sanji. Dia kemudian berkata, Bonnie dan kru Mugiwara ada di pantai utara. Jumlah pasifista sudah berkurang setengahnya. Ini artinya bukan ulah musuh. Sanji kemudian menjawabnya, kalau begitu, tolong kau harus fokus pergi dari sini. Aku jelas bisa melihat monster raksasa yang sedang terbang sekarang. Jadi cepat pergi sekarang juga. Di saat yang bersamaan ada bayangan hitam yang terbang ke udara di dekat dari Sanji berada. Para marinir yang sebelumnya terdesak dan juga pasrah akhirnya bisa bernapas lega dengan melihat pemimpin mereka akhirnya turun tangan untuk membantu mereka. Mereka bilang, jadi itu karena rekan kita. Berkat mereka, kita jadi bisa menghindari pertarungan ini dan sekarang waktunya kita harus melenyapkan Bonnie. Dalam panel epic kita disuguhkan salah satu monster iblis dari Saint Marcus Mars, yakni Itsumari, terbang ke udara bersiap untuk masuk ke Lapo Base Aegean. Iblis ini meluncur ke udara dengan kecepatan yang luar biasa dan menabrak Frontier Dome. Di sisi yang lainnya, kita diperlihatkan lagi Saint Nasjuro kembali membekukan satu persatu pasifista. Lanjut. Sekarang panel kembali menampilkan Luffy dan Saturnus yang terus saja bertarung. Kali ini giliran dari Sandworm milik Jupiter yang ikut bertarung dengan memasukkan dirinya ke dalam tanah. Luffy kaget. Dia bilang, dia masuk ke dalam tanah seperti cacing. Kemudian panel berpindah lagi dan sekarang kita menuju ke kelompok dari Usopp. Di sana ternyata ada Thousand Sunny yang sudah tiba bersama dengan Lilith dan juga Brook. Sanji, ini Usopp, kita harus pergi sekarang. Tapi Zoro dan juga Jinbe masih belum kembali. Setelah itu kita pun diperlihatkan pertarungan lainnya yakni Zoro yang melawan Lord Lucci. Di sini kita juga diperlihatkan kedua belah pihak masih saja mencari celah untuk melakukan satu teknik kunci untuk menghentikan musuhnya. Lucy berkata, apa kau tak penasaran dari mana haki gila ini berasal? Zoro menjawabnya, dari tengah pulau bukan? Nah, di sana akhirnya Jinbe menemukan keberadaan dari Zoro yang masih bertarung dengan Lucci. Dia pun menginformasikan hal ini kepada Sanji dengan mengatakan, aku melihat mereka masih saja bertarung saat ini. Sanji tentu saja meresponnya, Jinbe, kau saja yang urus dia. Si Marimo brengsek itu terlalu sibuk bermain-main. Dia membahayakan nyawa yang lainnya. Dia sungguh sangat merepotkan. Seakan tahu dengan ucapan rivalnya, Zoro pun saat itu benar-benar sangat marah. Namun pada saat Zoro lengah, Lucy mengeluarkan teknik baru miliknya yang dia beri nama Shigan Madara. Teknik itu berhasil untuk mementalkan salah satu pedang Zoro ke udara. Namun berkat upaya pemanasan yang dilakukan oleh Sanji ke Zoro, sang Raja Neraka pun akhirnya serius dengan menangkap pedang yang terbang di udara tersebut. Bersiap menggunakan teknik 3 pedang ke arah dari Raw Lucci. Kemampuan terbaru dari Roro Noa Zoro pun muncul. Santoryu Kokoba Madara.
Teknik itu berhasil merobek tubuh dari Lucy yang pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh sang Raja Neraka Roronoa-Zoro. Jinbei pun tiba di pertarungan dari Zoro dan Lucci dan betapa terkejutnya dia melihat bahwa Lucy sekarang bersimbah darah di sekujur tubuhnya dengan Zoro yang dikelilingi oleh Black Lightning. Roronoa-Zoro kali ini memenangkan pertempuran. Yep, One Piece chapter 1110 diakhiri dengan menampilkan Luffy yang diserang dari bawah oleh Saint Jupiter yang seekor cacing besar raksasa. Pada akhirnya Luffy berhasil ditelan oleh sang cacing raksasa tersebut. Namun, akhir panel One Piece chapter 1110 pun ditutup dengan para raksasa yang pada akhirnya dengan waktu yang tepat tiba di posisi dari Luffy saat ini. Dory dan juga Brogy berkata, "Kau lihat itu, perut monster bukan tempat untuk orang sepertinya." Mereka pun kemudian bersiap dengan kuda-kuda mengeluarkan teknik kuat bernama Daionoku. Tebasan dari teknik tersebut berhasil untuk memotong kepala dari cacing monster raksasa tersebut. Itu pun mengeluarkan dewa matahari dari dalam tubuh si monster tersebut. Luffy berkata, "Kalian kan para raksasa." Dory dan Brogy bilang, "Lama tak jumpa Mugiwara. Kami datang untuk menemuimu. Kami sudah tak tahan untuk menunggu." Yep, teman lama akhirnya bertemu dan bertarung bersama. Yep, chapter ini adalah chapter yang luar biasa yang bersih banyak sekali kejutan, terutama di bagian akhir dengan para raksasa yang akhirnya tiba tepat waktu dan akan membantu Dewa Nika menahan gempuran 5 monster besar di depannya. Mereka bersiap menyelamatkan informasi penting yang akan didapat oleh dunia ini. Chapter depan tentu tampaknya akan lebih seru lagi ya, dengan memperlihatkan semua anggota Gorosei kembali akan menghentikan pergerakan dari para pemberontak ini. Dan tentu tidak akan lama lagi pertarungan besar akan terjadi antara para raksasa dan bajak laut tepi jerami yang akan melawan para bintang. Bagaimanakah pertarungan mereka akan terjadi dan bagaimanakah juga skenario yang akan muncul untuk melanjutkan kejadian mengerikan ini? Yep, jadi silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Jangan lupa semangat ya untuk memulai hari ini. Semoga semuanya dilancarkan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.